Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran dari Penasehat Masjid Al-Furqon, Ustadz Lan Suherlan. Kami ucapkan pula terima kasih atas kehadiran Dewan Kemakmuran Masjid Al-Furqon, Ustadz Usep Rohmat, beserta seluruh jajarannya yang hadir. Terima kasih atas kehadiran dari Pembina Ikatan Remaja Masjid Al-Furqon, Kang Kurniawan. Terima kasih atas kehadiran dari seluruh asatiz dan asatizah yang turut andil dalam pembinaan keagamaan anggota Ikatan Remaja Masjid Al-Furqon. Serta terakhir, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah hadir pada acara peresmian anggota Ikatan Remaja Masjid Al-Furqon Masa Bakti 2023-2026. Sebelum kita memulai acara, di sini saya akan membacakan susunan acara terlebih dahulu. Yang pertama, pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah. Lalu sambutan-sambutan dan acara inti yaitu peresmian anggota Ikatan Remaja Masjid Al-Furqon dan ditutup dengan ungkapan terima kasih, sesi foto bersama dan doa penutup. Mari sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini dengan memohon rahmat dan makfirah dari Allah, mari kita membaca basmalah secara bersama-sama. Selanjutnya, kita masuk ke acara yang pertama, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah yang akan dibacakan oleh Saudara Gilang dan Saudari Dinar. Kepada mereka dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ihwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa'anqazakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, terima kasih kepada saudara Gilang dan saudari Dinar atas pembacaan ayat suci Al-Quran ini. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran ini dapat memberi keberkahan bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya kita beranjak ke acara yang kedua, yaitu sambutan-sambutan yang akan diawali oleh sambutan dari penasehat Masjid Al-Furqon. Kepada Ustadz Lan Suherlan dipersilahkan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa auha rabbuka ilan nahl an ittakhidhi minal jibal buyuta wa minas sajari wa mimma ya'risun. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Hadirin iwatul iman rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah beserta kekuatan sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka acara yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semua berangkat dari rumah masing-masing datang ke majelis ini menjadikan suatu wasilah diampuni dosa dan ditingkatkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada tabi'in, itbut tabi'in, termasuk kita semua. Mudah-mudahan digolongkan jadi umat Nabi Muhammad sehingga kita kelak di akhir mendapat syafaatul uzma. Hadirin iwatul iman rahimakumullah. Pertama saya mengucapkan jazakallah khairan katsiran atas kesempatan yang telah diberikan terhadap saya untuk berbicara di dalam acara ini. Tapi terlebih dahulu saya menghaturkan salam tahiyatul Islam terutama kepada pengurus Masjid Al-Furqon dari mulai Dewan Kemakmuran Masjid beserta seluruh jajarannya. Mudah-mudahan kita semua berharap dimudahkan segala urusan. Hadirin iwatul iman rahimakumullah. Mungkin di sini hanya
sebentar saya akan berbicara. Tidak lama, kemungkinan 1,5 jam. Kalau kuat yang bicaranya, kuat yang mendengarkannya, gitu kan. Dari ngomong mah bebas kemana weh. Yang perlu kita ketahui, saya mendapat undangan dari Ikatan Remaja Masjid Al-Furqon. Acaranya untuk pelantikan atau pengukuhan. Perlu kiranya saya membekali, walaupun memang bekal ini mual warak gitu. Atas dasar bekal inilah mungkin keberangkatan kamu semua akan teguh pendirian dan mungkin nanti akan dijemput oleh widadari surga bagi orang laki-laki dan widadara surga bagi perempuan. Inginkah? Daek ente diberek itu. Yang perlu kita catat dalam riungan ini ataupun dalam pelantikan ataupun peresmian, 3 hal yang kamu harus punyai. 1, dengan iman kita hidup akan tentram. Dilandasi dengan keimanan itu, insya Allah kamu itu akan tentram hidup di dunia. Di dalam hadis Muslim berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, yang namanya manis iman, salah satu dari manisnya iman adalah kamu harus mencintai Allah dan Rasulnya di dalam segala urusan. Yang kedua, kamu harus bekerja dengan tujuan hanya kepada Allah dan Rasulnya. Yang pertama, cinta terhadap Allah dan Rasul itu tidak gampang. Tidak seperti cintanya manusia pada saat ini. Kan anak-anak muda suka bilang, indahnya bulan tidak seindah wajah. Kan gitu? Itu dusta, bohong, palsu. Lentik matamu, halis bagaikan ngejeler pae. Matana curelek, bibirnya merekah, gadona seperti nog sapotong. Itu kata pepatah bilang, di mana gadok seperti nog sapotong. Anu jelas mah itu teh ungkapan-ungkapan cinta yang berdasarkan manusia yang telah kita dengar dari lagu-lagu, makai musik bahkan lagu teh. Cinta terhadap Allah dan Rasul itu harus
bekerja sama. Seperti saya ungkapan, kalaulah saya boleh mengibaratkan satu permisilan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang tadi saya bacakan. Lupa lagi dunia. Pae di HP naik. Kata Allah, wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidh minal jibal buyuta wa minas sajari wa mimma ya'tun. Itu bentuk cinta terhadap Allah. Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah. Tahu lebah? Buatlah rumah-rumahmu, buatlah sarang-sarang gitu kan, di bukit-bukit dan di pohon-pohon yang tinggi, atau sarang-sarang yang dibuat oleh manusia. Ini perumpamaan dari Allah. Ini perumpamaan dari Allah. Buatlah sarang-sarang di atas bukit, di gunung. Artinya kamu harus membuat satu kelompok, satu organisasi, gitu kan? Itu tadi disebutkan ayatnya secara berjamaah. Nah, di bukit yang tinggi yang tidak akan terjamah oleh manusia. Kenapa? Bukit-bukit yang tinggi diibaratkan ini adalah luang lingkup yang telah dianugerahkan oleh Allah. Yang tinggi itu apa? Hanya Allah. Terus pohon-pohon, kamu tuh membuat satu sarang atau buyutan. Buyutan di sini adalah rumah. Rumah di pohon-pohon, terus rumah yang dibikin oleh manusia. Ya kita lihat ya. Kalau kita kehidupan lebah itu sarangnya kan di atas bukit, di pohon, ataupun di rumah yang telah dibikinkan oleh manusia. Kan banyak peternak-peternak lebah gitu kan. Intinya seperti itu. Nah, setelahnya itu aktivitas daripada lebah itu sendiri gitu kan. Kalau makanan lebah itu apa? Sari-sari pati bunga kan gitu. Ya. Intinya kamu jangan mencampuri makanan-makanan yang terdapat makanan itu haram yang masuk ke dalam mulut kamu. Itu. Terus aktivitas lebah itu bagaimana? Setelahnya dia makan sari-sari pati daripada bunga-bunga tersebut, dia akan mengeluarkan ya, yang namanya madu. Setelahnya kamu memakan dari jenis-jenis yang halal, ucapan-ucapan kamu kedengarannya akan manis didengar orang, akan lezat didengar orang. Bahkan mungkin ucapan-ucapan yang terlontar dari perumpamaan lebah itu akan menjadikan syifa, menjadikan penawar, menjadikan obat. Nah ini anggota
ikatan remaja Masjid Al-Furqan ini, ambillah satu buah permisilan dari Allah. Sebab di dalam ayat itu sendiri dikatakan, inna fi dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Allah membuat seperti itu adalah untuk supaya kamu berpikir. Jadilah obat terhadap teman-teman kamu. Jadilah pembicara yang menyejukkan hati sahabat kamu. Manis kedengarannya. Dan mungkin saja jauh ke depannya akan jadi obat bagi orang-orang tua kalian semua. Seandainya rumah yang telah terbentuk ini, yang dinamakan Ikatan Remaja Masjid Al-Furqan, sudah terbentuk seperti ini, insya Allah akan menyenangkan hati kamu, akan menyenangkan hati orang tua kamu. Itu satu, dengan iman kita hidup akan tentram. Dua, dengan ilmu hidup akan terarah. Dok tinggalin bodoh, terarah itu hirupna. Makanya kata-kata ini dijadikanlah renungan buat kamu sekalian, dan mungkin dijadikan satu buah acuan untuk mengejar ilmu setinggi mungkin. Karena dengan ilmu itulah hidup akan terarah. Mana yang betul, mana yang salah, mana yang haram, mana yang batal, mana yang halal. Dengan ilmu itu, terutama ilmu agama. Allah menurunkan Al-Quran, kajilah Al-Quran. Bagaimana cara kehidupan seorang remaja, bagaimana kehidupan yang namanya orang tua, bagaimana cara pergaulan anak remaja. Coba anak remaja teh nanti guys selebor, kumaha selebor teh, ai pakaian mah tertutup, di celana merecet, terus di naon teh awewe teh make gamis, gamis nama ngan gamis nage merecet. Geus merecet, tahu nggak merecet? Kawas leupet, dibungkusnya teh kawas leupet gitu. Geus kitu teh ditiung nage kawas tiung onta, dibelit-belit ka dia kawas nudek dicekek. Pergaulan anak remaja masa kini seperti itu. Di mana eta teh tinggalina di para figur, di aktris, di para artis selebritis gitu kan. Cek mana nama pantes, cek mana nama halus, cek mana nama modern. Padahal eta teh ngundang api neraka, ngundang kesengsaraan di dunia maupun di akhirat. Sekali lagi, dengan iman kita hidup akan tentram. Dengan ilmu hidup kita akan terarah. Dengan cinta hidup kita akan
gembira dan bahagia. Adik-adik sekalian, tumbuhkanlah rasa cinta terhadap sarang-sarang yang telah dibikin oleh Anda sekalian. Hidupkanlah rasa cinta terhadap sesama, supaya hidup kamu akan bergembira. Sebab apa? Sebab di Quran beberapa ayat yang mengatakan tentang cinta. Cuman cintanya jangan seperti cinta yang tadi saya ungkapkan. Itu mah hanya sekedar cinta melalui fisik. Indahnya muka, indahnya badan, dan lain sebagainya. Itu mah hanya sekedar fisik. Kalau seandainya geus nini, nah aya nu ngomong gitu. Oh kan ini ngomong gitu. Mual ayah. Tapi kalau seandainya cintanya didasari dengan cinta terhadap Allah, akan tumbuh rasa kasih sayang di antara kita semua. Maka hadapilah pembentukan ikatan remaja Masjid Al-Muslim ini, Al-Furqan ini. Tumbuhkanlah rasa cinta di antara kalian. Tapi maaf, entong cinta lalaki kawewe, ode kudu aya batasan. Makanya harus dipelajari masalah Al-Quran. Nah itu rasa cinta ini harus dipupuk, harus ditumbuhkan. Anak yang dewasa, cintailah anak yang kecil. Anak yang pintar, cintailah anak yang bodoh. Anak yang kuat, cintailah anak yang lemah. Itu. Anak yang kuat dengan harta dan bandanya, cintailah terhadap di bawah daripada kekayaan itu sendiri. Hanya dengan rasa cinta itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai menangis. Dikala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang Isra Mi'raj, dia menangis sendirian. Sementara datang anaknya yang perempuan itu siapa? Fatimah. Ya Abi, ya Rasulullah, kenapa Anda menangis? Tidak menjawab Rasulullah. Sementara datang Sayyidina Ali. Ya Amirul Mukminin, kenapa Anda menangis? Rasulullah tidak menjawab. Maka datanglah sahabat yang empat. Siapa? Sayyidina Ali, Umar, Utsman, Abu Bakar. Setelahnya itu Rasulullah menjawab, aku menangis, wahai sahabatku, karena aku lihat di dalam neraka itu kebanyakan isinya perempuan. Bahkan banyak sekali azab-azab Allah yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap perempuan. Tapi jangan sampai perempuan yang di sini, ya. Bukan perempuan yang di sini. Ya, saya ungkapkan itu adalah perempuan yang tadi, yang pakaiannya tinggal sapotong, hanap terbuka, di atasnya tertutup. Bahasanya tidak teratur. Tutur katanya tidak lemah lembut. Sentak sengor. Bahkan kadituna teh sok make ucapan
hewan. Anjing kemana anjing gitu. Kadieu anjing eta nu dijubuhan anjing teh di nemalan. Nah, bagi anak-anak yang sekarang jagalah ucapan itu. Jangan sembrono ucapan itu. Sebab apa? Dari ucapan itulah kamu akan keluar dari tatanan keislaman yang telah dikhawatirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa ya Rasulullah banyak perempuan yang ada di dalam isi neraka? Karena perempuan itu kebanyakan jarang bersyukur terhadap dirinya, terhadap yang kepunyaannya. Banyak sekarang yang tidak bersyukur. Kenapa? Kurang gelis di naon teh? Dioperasi plastik. Kuring kene dioperasi plastik, make make up siang dan malam. Itu rasa kurang bersyukurnya terhadap Allah, padahal Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha la yanzuru suwarikum." Allah tidak akan melihat jasad kamu. Allah tidak akan melihat penampilan kamu, tapi Allah akan melihat kamu. Maka pelihara. Ya. Mungkin itu sajalah. Udah 1 jam setengah. Saya ungkapkan. Jadi pesan saya sekali lagi. Pesan saya, dengan iman kita hidup akan tentram. Dengan ilmu kita hidup akan terarah. Dengan cinta hidup kita akan bahagia. Dan bikinlah satu buah perumpamaan, satu buyutan, satu rumah, yang di dalam rumah itu Anda sekalian aktivitasnya makan dengan makanan yang halal, yang terjamin, yang gizinya bagus, sehingga mengeluarkan perkataan-perkataan yang menyejukkan, yang manis didengarnya, bahkan mungkin jadi obat terhadap yang lainnya. Itu saja saya bisa sampaikan. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Yang benar dari Allah, yang salah dari kesalahan saya sendiri. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Elan Suherlan atas sambutannya. Selanjutnya sambutan dari Dewan Kemakmuran Masjid Al-Furqon kepada Bapak Ustadz Usep Rohmat, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sebelumnya, marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi
yang mana atas nikmatnya, karunia, rahmat dan pertolongannya hingga kita semua ditakdirkan oleh Allah bisa bermuajah, bisa bertatap muka, bisa berkumpul di sini. Ini semua adalah takdir Allah. Dan ini semua yang mesti kita syukuri. Dan tak lupa salawat serta salam tercurah ke junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya sebagai orang tua dan DKM Masjid Al-Furqan merasa bahagia, merasa gembira dengan keseriusan, kegigihan, dan perjuangan daripada anak remaja Al-Furqan. Karena dengan kita serius berkomitmen, mungkin acara ini adalah acara yang memang dituntut pelantikan, penuntutan komitmen daripada pengurus Masjid Al-Furqan. Nanti ada sumpah. Nah, acara ini dengan keseriusan ini adalah bagian dari sebuah takwa. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan bereskan semua masalah yang ada di Anda sekalian. Dan ini adalah salah satu pejuang penolong agama Allah. Kenapa? Barang siapa yang menolong agama Allah, Allah akan menolongnya. Di sini adik-adik sekalian yang mengajar ngaji, yang terus memikirkan masjid, kemajuan masjid, ini adalah salah satu menolong agama Allah. Maka janji Allah, jadilah penolong-penolong agama Allah. Karena Allah akan menolong kamu. Allah akan membebaskan kamu dari semua kesulitan. Allah akan cukupkan dari semua kebutuhan. Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kalau adik-adik sekalian berusaha berpikir untuk kemajuan, kemakmuran Masjid Al-Furqan. Dan janji Allah adalah nanti di hari akhir tidak ada naungan selain naungan Allah. Salah satunya adalah para pemuda, pemudi yang hatinya selalu terpaut ke masjid. Artinya terpaut ke masjid itu secara jasad mah di tempat kuliah, secara jasad mah di tempat di sekolah, tapi hatinya selalu memikirkan bagaimana nasib Masjid Al-Furqan. Tanggung jawab kalian. Nah, Anda sekalian adalah salah satu penerus daripada orang tua. Maka orang tua begitu bahagia dengan adanya acara ini, pengangkatan sumpah. Cuman titip, jadilah Anda sekalian menjadi penolong-penolong Allah. Maka yang mesti diingat, Anda sekalian ini adalah pengajar yang nanti mengajarkan
Di masjid ini anak-anak kecil yang tadinya tidak bisa sholat jadi bisa sholat. Yang tadinya tidak bisa baca Quran jadi bisa baca Quran. Yang tadinya tidak bisa berwudu dengan baik dan benar jadi bisa. Karena itu adalah ilmu-ilmu kalian yang mesti diajarkan. Janji Allah, barang siapa yang mengamalkan ilmu, maka setelah adik-adik ini meninggal, pahalanya akan terus mengalir. Nah, itu yang mesti diingat. Jadi mesti bahagia, mesti bergembira, jadi seorang pengurus masjid, jadi seorang guru ngaji. Contoh, Ibu Emi begitu gigihnya mengajarkannya ngaji anak-anak kecil sampai bisa ngaji. Nah, artinya apa? Berapa orang, berapa ratus orang yang ngaji di Al-Furqan yang telah bisa baca Quran, bisa sholat, dan beliau anak-anak ini nanti ikut memakmurkan masjid entah di mana. Tapi pahalanya akan mengalir terhadap kalian yang ikut serta dalam mengajar ngaji. Nah, mungkin itu yang mesti diingat, dan anda sekalian mesti bergembira. Orang, nah yang mesti dipahami, orang yang beriman ini orang yang paling berbahagia. Kenapa? Aya nu teu bahagia. Jadi jelema anu iman mah hirupna di dunia teh paling bunga, paling bahagia. Berarti lamun can bahagia acan lieur jeung lieur, gitu kan? Jadi cek Allah teh orang yang beriman ini orang yang paling berbahagia. Lamun can bahagia berarti can beriman. Bahasana seperti itu. Kenapa? Karena apapun yang terjadi di muka bumi, apapun yang terjadi terhadap diri, keluarga, tetangga, masyarakat, itu karena takdir. Ditinggalkan orang tua, karena takdir Allah. Ditinggalkan anak, itu takdir Allah. Karena dia berpikir orang yang beriman mah takdir Allah itu kejadian-kejadian yang terjadi terhadap diri kita, baik musibah, baik apapun yang terjadi adalah rencana Allah yang paling indah. Jadi rencana Allah mah ente pernah cacat. Jangan berpikir bahwa hal yang terjadi di muka bumi ini jelek. Semua baik, rencana Allah itu baik. Cuman bagaimana kita memandang. Kalau kita memandang dengan iman, insya Allah akan merasa bahagia. Dan ini adalah pelantikan anggota IRMA, ini adalah salah satu rencana Allah. Kenapa? Ini mungkin salah satu Allah menyelamatkan kalian supaya kalian nanti dikumpulkan dalam surganya Allah. Tapi yang mesti diingat, kalian sekarang berkumpul. Ada yang berkumpul duduknya di sini, hatinya kemana? Tidak memikirkan Al-Furqan. Tidak peduli Al-Furqan rek maju rek henteu karep. Yang dipilih oleh Allah itu yang memikirkan meskipun secara jasad di rumah, di pekerjaan, kumahanya budak ngaji nu ngaguruan, kumahanya lamun urang kan gitu. Tapi lamun urang tidak perlu diri dengan itu. Nah, yang dikatakan yang hatinya terpaut ke masjid itu. Nah itu mungkin Bapak selaku DKM mengapresiasi daripada
kegiatan-kegiatan kalian, dan selaku TKM mengucapkan jazakumullah khairan katsiran yang terus kalian berjuang berusaha supaya masjid ini hidup makmur. Ini adalah salah satu kebahagiaan yang tidak bisa Bapak ucapkan, dan mudah-mudahan kalian dipilih oleh Allah yang dicontohkan, yang pernah dikabarkan oleh Rasulullah, aku rindu terhadap umatku nanti di akhir zaman, yaitu dikala aku sudah meninggal, para sahabat meninggal, umat yang mana? Umat yang nanti di akhir zaman, umat itu dirindukan oleh Rasul, dikala orang lain mematikan sunnah Rasul, lalu umat itu menghidupkan sunnah Rasul. Dan mudah-mudahan kita sebagai umat yang dirindukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di adik-adik sekalian, dan mohon maaf kepada semuanya. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Billahi bisa bilhaq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Usep Rohmat yang telah memberikan sambutannya. Selanjutnya, sambutan dari Sekretaris Masjid yang diwakilkan oleh Wakil Sekretaris Masjid kepada Bapak Firman Tajudin, dipersilahkan. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Qala aidan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nas anfa'uhum linnas. Pertama-tama adik-adikku sekalian, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini Allah mampukan kita untuk bisa berjalan, untuk bisa berkumpul di majelis ini, karena tanpa niat yang kuat, tanpa keinginan yang kuat, ini semua tidak akan terjadi. Dan mudah-mudahan Allah yang Maha Ghafur terus membimbing kita menjadi makhluk ataupun manusia yang terus selalu bersyukur dan menjauhkan kita semua dari sifat yang kufur. Tidak lupa salawat dan salam kita curahkan kepada Nabiullah, kepada kekasih Allah, yakni Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa berjuang menegakkan wahyu Allah selama 23 tahun untuk menegakkan di muka bumi ini. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan untuk menyambung perjuangan tersebut, sehingga kita akan diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya. Adik-adikku sekalian, di sini yang terhormat Bapak Penasehat Al-Furqan, Bapak Ustadz Lan, yang terhormat Bapak Dewan Kemakmuran Masjid, Bapak Usep Rohmat, dan seluruh jajarannya,
saya haturkan hormat dan adik-adikku sekalian yang saya cintai. Biarkan atau boleh saya mengutip satu buah ayat Quran yang tadi saya bacakan. Kuntum khairu ummatin. Kalian ini salah satu umat terbaik yang Allah pilih. Yang Allah filter, yang Allah saring. Sehingga kalian punya kekuatan untuk hadir di sini, lebih memilih hadir di sini daripada ke pastor. Lebih memilih hadir di sini daripada ke gasip. Ini satu buah pilihan yang Allah akan terus memberikan semua pilihan itu kepada kita. Tinggal kita memilih jalan mana yang akan kita pilih dan mana jalan yang akan kita tempuh. Ini sebuah keistimewaan bahwa kalian remaja di Al-Furqan akan terus berjuang ke depannya, dimulai dari ikrar yang nanti kalian akan bacakan. Itu semua butuh ketekunan, butuh perjuangan dan niatan yang kuat. Karena apa? Setelah ikrar tersebut akan ada penyaringan, akan ada pemilihan oleh Allah mana yang kuat dengan ikrar itu dan mana yang akan berguguran dengan ikrar itu. Itu semua ada di pilihan kalian. Cuma satu, kalian di sini terus kita berjuang untuk memakmurkan masjid. Ingat, niat memakmurkan masjid itu coba diluruskan. Kita sama-sama, kalian punya orang tua di sini, Bapak Penasihat, Bapak DKM, Bapak Bendahara, apapun masalah yang kalian dihadapi, yang akan kalian hadapi di depan, dalam memakmurkan masjid ini, pasti akan selalu ada halangan dan rintangan. Berdiskusilah, berkonsultasilah kepada orang tua kita semua. Dan mudah-mudahan Allah terus mengistiqomahkan kita, sehingga kita sejalan dengan apa yang akan kita ikrarkan nanti, dan kita terus akan menjemput hadiah dari Allah yang berupa keridoannya dan berupa surganya. Amin. Satu hal lagi, kalian harus bangga berada di sini, karena dari ribuan, dari ratusan orang remaja yang ada di RW 6, kalian mau dan mampu untuk memakmurkan masjid. Satu itu. Yang kedua, dengan bangganya kalian, ingat bahwa ada remaja lain yang dihadapi bukan hanya rasa malas, bukan hanya rasa ngantuk, tapi yang mereka hadapi adalah peluru. Yang mereka hadapi adalah rudal. Itu terus kita kuatkan perjuangan kita, terus kita kuatkan niat kita. Mudah-mudahan Allah terus membimbing kita, dan mudah-mudahan kita pun diberikan kekuatan untuk terus berjalan di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan yang benarnya dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Firman Tajuddin yang telah memberikan sambutannya. Selanjutnya, sambutan dari Bendahara Masjid Al-Furqan kepada Bapak Amin dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ala jilan nabi abada.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Alaya sadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Puji sinareng syukur urang sami-sami panjatkeun kajat Ilahi Robbi anu mana mantena parantos mapalinan ka urang sadayana kumang pirang-pirang kanikmatan tawis kanikmatan diantawisna urang parantos tiasa riung mungpulung pamprok jonghok patepang wajah dina ieu saat anu teu aya sanes memenuhi acara pelantikan Ketua Irma Ikatan Remaja Masjid Al-Furqan. Mudah-mudahan ku perencanaan ieu urang sadayana kenging karidoan ti Allah Subhanahu wa taala. Oge teu hilap shalawat wa salam urang curahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para keluargana, ka para sahabatna, tugdugi ka urang sadayana salaku umatna anu selalu menjunjung tinggi risalah-risalahna sehingga kelak kita mendapat syafatul ujma di yaumil kiamah. Anu dipihormat ku pribados pangersana Bapak Ustadz Lan selaku penasehat Masjid Al-Furqan, oge anu dipihormat Bapak Dewan Kemakmuran Masjid Bapak Ustadz Usep Rohmat, oge beserta jajarana, oge dicintai ku pribados adik-adik sekalian yang saya cintai. Mungkin kalau menyimak daripada pemaparan keilmuan yang tadi diberikan dari penasehat Bapak DKM juga sekretaris, lamun ku urang direnungi, lamun ku urang dipimiliki eta teh naon munal bahasa ieu nama lamun ku urang disimak itu. Jadi Bapak di dieu rek nyampaikeun deui naon atuh nya. Salarasna naon rupi nu tadi tos didugikeun teh eta teh upami ku urang dicerna eta teh munal satu keilmuan. Nah, tadi Bapak dina muqaddimah ngabuka ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata Allah menciptakan jin dan manusia, tiada lain untuk beribadah kepada Allah. Nah, cuman di dia kita mesti tahu bahwa yang namanya ibadah itu ada dua, ibadah mahdoh dan ghaib mahdoh. Ibadah mahdoh kita secara vertikal terhadap Allah, dan ibadah mahdoh kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, ruang lingkup kita. Namun kita perlu ketahui bagaimana cara mengibadahi Allah dengan benar. Allah telah mengutus Rasul. Cara ibadah yang benar itu kita harus mencontoh dan mengikuti Rasul sesuai di dalam ayat laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumil akhir wa dzakarallahu katsiran. Telah ada pada diri Rasulullah itu contoh yang baik, suri teladan yang baik bagimu. Jadi urang teh digubrakeun ke alam dunya ku Allah teh keur ibadah, tah ku Allah dituduhkeun hayang ibadah nu bener teh tuturkeun bae Rasulullah. Bagaimana itu cara mengikutinya? Tadi udah dijelaskan. Lamun urang cek DKM hatena terkait ke masjid geus jelas. Terus cek Bapak penasehat tadi keilmuan ilmu kudu dituntut ku urang teh dina keilmuan. Ta ilmuna nu mana nu geus dicontohkeun ku Rasulullah. Rasulullah nyontohkeun kitu contohan ku urang. Rasulullah teh nyontohkeun ulah. Da soalna Rasulullah berpesan
Kutinggalkan dua perkara di muka bumi ini supaya umatku tidak tersesat selamanya. Lamun orang hayang selamat, pegang teguh anu dua tadi. Naon atuh nu dua tadi? Nyaeta Quran dan Sunnah. Quran firman Allah, Sunnahna naon rupa nu dicontohkeun ku Rasulullah, contohan ku urang. Lamun orang hayang selamat, lamun embung selamat nganu tadi, modana teu nyontoh ka Rasulullah. Nyaeta tersesat teh gitu. Maka dina ayat tadi, kutinggalkan dua perkara di muka bumi ini supaya umatku tidak tersesat selamanya. Gitu. Berarti lamun teu tersesat selamat. Cuman saya mau menambahkan sedikit bahwa hasil daripada pengajian yang telah dikaji, yang pertama bahwa kita ini yang namanya hidup berlandaskan dengan 5 I. Yang satu iman, yang kedua Islam, yang ketiga ilmu yang tadi telah dipaparkan cara menuntut ilmu dengan benar. Yang keempat ihsan, yang kelima ikhlas. Jadi jelas di dalam ayat juga diterangkan, sedangkan banyak seruan-seruan terhadap orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu udhulul bisilmi kafah wala tatabi'u khutuwatis syaiton innahu lahum aduwwum mubin. Ya jalma-jalma nu aliman, masuklah ke dalam Islam secara kafah, berarti secara menyeluruh. Sedangkan seruan itu terhadap siapa? Satu, iman. Yang kedua, Islam. Dituduhkan kalau udhulul bisilmi kafah, asup ka jaro Islam anu menyeluruh, ulah setengah-setengah mal benar. Bagaimana itu secara menyeluruh di dalam kehidupan kita? Ya seperti tadi, ditambahkan dengan ilmu, ditambahkan dengan ihsan, ditambahkan dengan ikhlas. Segala sesuatu bentuk pekerjaan yang kita laksanakan harus dengan penuh keikhlasan. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan adapun motivasi untuk anak-anak remaja masjid ini, mudah-mudahan dari mulai sekarang sampai ke depannya kita dituntut satu kebersamaan, solidaritas kita. Soalnya itu yang akan menjadi tuntutan untuk diri kita supaya kita jelas selalu bersama dan solidaritas. Maka tadi adapun dukungan daripada 1 penasehat, 2 DKM, 3 sekretaris dan bendahara Masjid Al-Furqon ini beserta jajarannya yang selalu mendukung, yang selalu memberikan dukungan dan support untuk para kalian semua. Adapun Bapak pernah bilang, seandainya apa yang dilakukan dengan positif sampai sejauh mana akan Bapak dukung. Nah mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Alhaqum min rabbikum billahi bisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Amin yang telah memberikan sambutannya. Terakhir, sambutan dari perwakilan asatidz kepada Ustadz Suwardi dipersilahkan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala
yang telah memberikan kesempatan kepada kita masih diberi kesempatan hidup di dunia ini, sehingga dengan kondisi kita masih bisa hidup ini bisa melaksanakan berbagai aktivitas. Dan yang tak kalah pentingnya juga kita di samping kita diberi kesempatan hidup, juga kita diberi berbagai kenikmatan yang sangat berharga, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Mudah-mudahan kondisi ini bisa kita pertahankan sampai akhir hayat nanti. Karena tidak sedikit orang yang tadinya sebagai ustadz akhirnya meninggal dalam keadaan murtad. Dan mudah-mudahan nauzubillahi min dzalik jangan sampai terjadi pada dia. Dan tak lupa pula semoga salawat dan salam dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Yang pertama mungkin saya ucapkan terima kasih kepada panitia, khususnya pengatur acara, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan atau memberikan sambutan. Saya bicara atas nama perwakilan para asatidz. Tak lupa pula yang terhormat Bapak Penasihat DKM Masjid Al-Furqon, kemudian yang terhormat Bapak DKM Al-Furqon, yang terhormat Sekretaris Al-Furqon, dan yang terhormat pula Bendahara Al-Furqon dan anak-anakku Irma sekalian. Saya hadir di masjid ini merasa bangga terhadap keberadaan anak-anak remaja, di mana umumnya para remaja ini lebih senang ketika maghrib itu nongkrong-nongkrong di jalan. Sementara anak-anak yang tergabung dalam Irma ini lebih tertarik, tertambat di masjid. Nah, ini merupakan suatu kebanggaan yang tidak bisa dianggap sebelah mata, tidak bisa dianggap enteng. Karena menghadapi arus yang berlawanan ini, apalagi untuk perbuatan yang baik, ini sangat luar biasa sekali, banyak tantangannya. Dan mudah-mudahan ini bisa dipertahankan. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik Irma sekalian, tadi sambutan demi sambutan telah disampaikan. Apa yang telah disampaikan oleh Bapak Pembina Al-Furqon atau penasihat Al-Furqon begitu cukup gamblang, dilanjutkan oleh Bapak Ketua DKM, ini melengkapi, kemudian sekretaris dan bendahara. Jadi kalau saya akan berbicara, jadi berbicara apa? Soalnya kalau diruntut itu semuanya sudah lengkap sekali, sudah jelas. Berkaitan dengan masalah itu, maka dalam kesempatan saya memfasilitasi, saya hanya berbicara dalam satu sisi saja, yaitu sisi keilmuan. Sebagaimana dalam sebuah hadis dikatakan, utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu mulai dari ayunan ibu hingga masuk ke liang lahat. Jadi menuntut ilmu itu tidak ada hentinya. Jadi berkelanjutan. Jangan hanya terbatas seperti dalam pendidikan formal. Dari SD melanjutkan ke SMP, ke SMA, atau langsung ke perguruan tinggi. Sampai di sana bubar sudah saja, tidak menuntut ilmu lagi. Bukan begitu. Itu dalam pendidikan formal. Sedangkan dalam keterangan hadis ini tidak disebutkan. Menuntut ilmu itu dalam bentuk formal atau non formal atau informal.
Kalau berkaitan dengan adanya keterbatasan bahwa pendidikan yang sifatnya formal itu paling tinggi itu sampai S3. Setelah itu sudah selesai. Tetapi sesuai dengan hadis tadi bahwa kita itu dituntut untuk menuntut ilmu dari buayan ibu hingga masuk ke liang lahat. Artinya selama kita masih hidup kita mempunyai kewajiban untuk menuntut ilmu. Dengan kata lain, setelah menuntut ilmu secara maka masih ada menuntut ilmu itu di luar formal, baik non formal maupun informal. Nah, berkaitan dengan masalah ini, Ikatan Remaja Islam atau Ikatan Remaja Masjid Al-Furqon, kalau saya perhatikan, ini sangat membanggakan sekali, di mana kegiatannya tidak sebatas melaksanakan pengajian di masjid saja, tetapi di luar itu pun ada kegiatan-kegiatan yang positif, yang mungkin tidak bisa diucapkan secara panjang lebar karena keterbatasan waktu. Tetapi yang jelas, apa yang dilakukan itu banyak yang positifnya. Dan mudah-mudahan ini bisa dipertahankan, tidak hanya sampai sekarang ini. Dan juga yang cukup membanggakan adalah bahwa Irma ini tidak sebatas Irma senior, akan tetapi ada juga lanjutannya, yaitu Irma junior. Nah, ini juga merupakan sesuatu yang patut dibanggakan. Mengapa? Karena kalau hanya satu generasi saja, ini generasi berikutnya akan hilang. Kalau boleh saya mengutip pembicaraan satu orang ahli politik mengatakan, apabila seseorang tidak mempersiapkan generasi penerusnya, ibarat dia membangun rumah kartun. Kekuatan rumah kartun itu akan bertahan selama pendirinya itu masih hidup. Setelah pendirinya tidak hidup, tidak ada yang melanjutkan. Nah, mudah-mudahan saja ini menjadi bahan pembelajaran bagi kita, khususnya bagi Irma. Mudah-mudahan pengkaderan ini tidak hanya selesai sampai di sini, mudah-mudahan setelah Irma junior meningkat nanti menjadi senior, kemudian dilanjutkan lagi dan terus berlanjut. Karena kegagalan-kegagalan dalam berbagai organisasi, baik organisasi politik, organisasi olahraga, dan lain sebagainya, itu kelemahannya adalah dalam kaderisasi. Tidak sedikit misalnya partai-partai politik yang besar sekalipun dia sekarang ini mendekati pemilu, kewalahan, kelimbungan untuk mencari siapa yang akan dijauhkan untuk menjadi presiden, pimpinan tingkat nasional. Begitupun misalnya contoh dalam olahraga. Ketika para pemain senior telah habis masa keemasannya, maka yang akan digantikan itu sulit juga untuk mencari penggantinya, karena belum disiapkan. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh adik-adik Irma ini merupakan sesuatu yang patut dibanggakan, dan mudah-mudahan dalam hal ini bukan hanya saya, mungkin yang lain juga mengapresiasi. Karena tidak sedikit masjid itu bangunannya indah, besar, megah, akan tetapi kegiatannya sepi. Nah, ini tidak sedikit masjid seperti itu. Nah, mudah-mudahan saja mengawali dari Masjid Al-Furqon ini, kegiatan-kegiatan yang dilakukan begitu menjawab tantangan atau kebutuhan masyarakat, juga bisa
menyelesaikan berbagai permasalahan-permasalahan yang ada sesuai dengan kemampuan yang ada pula. Nah, berkaitan dengan masalah ini, mudah-mudahan saja apa yang dilakukan baik oleh DKM beserta jajarannya maupun IRMA beserta staf-stafnya ini dibalas oleh Allah menjadi sesuatu kebaikan yang mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi kita sekalian. Karena seseorang itu, anak Adam itu, putuslah hubungannya dengan dunia hanya 3 perkara. Yang pertama amal jariah, kemudian ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Rupanya itulah yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami walaupun dalam keadaan yang mungkin berbagai keterbatasan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Suwardi yang telah memberikan sambutan. Mari selanjutnya kita memasuki ke acara inti, yaitu peresmian anggota Ikatan Remaja Masjid Al-Furqon ditandai dengan pengalungan kartu anggota dan penyematan lencana. Kepada Ustadz Lan Suherlan dipersilakan untuk maju. Dan untuk Ustadz Usyap Rohmat dipersilakan untuk maju. Kepada seluruh anggota Ikatan Remaja Masjid Al-Furqon dipersilakan untuk berdiri. Pengalungan kartu anggota dan penyematan lencana yang pertama diberikan kepada Saudara Taufik Ardi Hernawan sebagai Ketua Ikatan Remaja Masjid Al-Furqon masa bakti 2023-2026. Pengalungan kartu anggota dan penyematan lencana yang kedua diberikan kepada Saudari Hanifah Maulani sebagai Sekretaris Ikatan Remaja Masjid Al-Furqon masa bakti 2023-2026. To me, I never thanked you once. I was too proud to Pengalungan
kartu anggota dan penyematan rencana yang ketiga diberikan kepada Saudari Andanda Rizki sebagai Bendahara Ikatan Remaja Masjid Al-Furqon masa bakti 2023-2026. Pengalungan kartu anggota dan penyematan rencana yang keempat diberikan kepada Saudara Iqmal Ibnu Fakih Al-Yadi sebagai Dewan Keanggotaan Ikatan Remaja Masjid Al-Furqon masa bakti 2023-2026. Selanjutnya pengalungan kartu anggota dan penyematan kepada seluruh anggota Ikatan Remaja Masjid Al-Furqon. Yang pertama, bidang media sosial teknologi. Kepada Saudara Raffi Rasyad Kadarusman dipersilakan untuk maju ke depan. I wanna thank you for all the things that you've done. You've done for me through all my years I've been lost. You guided me from all the ways that were Selanjutnya Saudari Julfa Ajara Mutmainah. gave me hope. Oh Allah, I wanna thank you. I wanna thank you for all the things that you've done. You've done for me through all my years I've been lost. Selanjutnya Saudari Najwa Minfatul Auladia. All the ways that were wrong, I wanna thank you for bringing me home. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saudara Humail Ahmad. All praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. All praises to Allah, all praises Saudari Gabriela Aufa Diva Utami. Saudari Afina Nur Ajijah. Yang kedua, bidang hubungan masyarakat. Kepada Saudara Istighfarel Al-Ghifari dipersilakan maju. always so close. I wandered lost in the dark. I closed my eyes to all the signs you put in my way. I walked every day further and further away from you. Ooh, Allah, you Selanjutnya Saudara Fahri. thank you with every breath I take. Alhamdulillah, alhamdulillah. All praises to Allah, all praises to Allah. Saudara Muhammad Riansyah. Alhamdulillah, alhamdulillah. All praises to Allah, all praises to Allah. I never thought Ketiga, bidang keorganisasian. all
Kepada saudara Muhammad Rijal Minudin dipersilakan untuk maju ke depan. Never thanked you once. I was too proud to see the truth and prostrate to you until I took the first step, and that's when you opened the doors for me. Now Allah, Selanjutnya saudara Evan Maulana. missing by being far from you. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises Saudara Isam Ramadan. to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Saudari Rizkia Destriani. Saudara Rifki Gaisa Iskandar. Allah, I wanna thank you. I wanna thank you for all the things that you've done. You've done for me through all Saudara Dio my Surya Pamungkas. years I've been lost. You guided me from all the ways that were wrong. Indeed, you gave me hope. Oh Allah, I wanna thank you. Saudari Aulia Rahma. I wanna thank you for all the things that you've done. You've done for me through all my years I've been lost. You've guided me from all the ways. Yang keempat, bidang ilmu dan I dakwah. wanna thank you. Saudara Muhammad Hanif Al-Ahid. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all Selanjutnya Saudari Nova Aulia. all praises to Allah. Saudara Adia Ali Hanif. Saudari Dinar Nuraini. Yang kelima, bidang kaderisasi. Kepada saudara Gilang Ramadan dipersilakan untuk maju ke depan. I was so far from you, yet to me you were always so close. I wandered lost in the dark. I closed my eyes to all the signs. Selanjutnya saudari Diandra Dwiandara. I walked every day further and further away from you. Ooh, Allah, you brought me home. I thank you with every breath I take. Alhamdulillah, Saudari Rahma Sabania Kasih. all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Saudari Raisa Agnia Putri. Thought about all the things you have
to me. I never thanked you once. I was too proud to see the truth and prostrate. Selanjutnya Saudari Sifa Aulia Dia sebagai bidang hubungan masyarakat. That's when you opened the doors for me. Now, Allah, I realize what I was missing by being far from you. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah. Selanjutnya Saudari Hansa Liberty sebagai bidang keorganisasian. Saudari Irma Amelia sebagai bidang ilmu dan dakwah. Allah, I wanna thank you. Saudari Nabila Nuralia Jahra sebagai bidang kaderisasi. You've done for me through all my years I've been lost. You guided me from all the ways that were wrong. Indeed, you gave me hope. Oh Allah, I wanna thank you. I wanna thank you. Terima kasih kepada Ustadz Lan Suherlan dan Ustadz Usep Rohmat yang telah memberikan secara simbolis pengalungan kartu anggota dan penyematan lencana Ikatan Remaja Masjid Al-Furqon. Kepada Bapak Ustadz Lan Suherlan dan Bapak Ustadz Usep dipersilahkan duduk kembali. Selanjutnya, mari kita ikuti secara bersama pembacaan ikrar yang akan dipimpin oleh Pembina Ikatan Remaja Masjid Al-Furqon. Kepada Kang Kurniawan dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memohon ridho, rahmat serta maghfirah dari Allah yang Maha Kuasa, lagi Maha Tinggi. Kami berikrar bahwa satu, kami Ikatan Remaja Masjid Al-Furqon akan selalu berpegang teguh pada ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Dua, kami Ikatan Remaja Masjid Al-Furqon akan menjadi generasi yang selalu menjaga nama baik agama Islam, nama baik Masjid Al-Furqon, dan nama baik Ikatan Remaja Masjid Al-Furqon. Tiga,
Tidak. Kami Ikatan Remaja Masjid Al-Furqon. Kami Ikatan Remaja Masjid Al-Furqon. Siap menjadi generasi Masjid Al-Furqon. Siap menjadi generasi Masjid Al-Furqon. Yang berakhlakul karimah. Yang berakhlakul karimah. 4. Kami Ikatan Remaja Masjid Al-Furqon. Kami Ikatan Remaja Masjid Al-Furqon. Siap menjalankan amanat. Siap menjalankan amanat. Visi dan misi. Visi dan misi. Dari pengurus Masjid Al-Furqon. Dari pengurus Masjid Al-Furqon. 5. Kami Ikatan Remaja Masjid Al-Furqon. Kami Ikatan Remaja Masjid Al-Furqon. Siap melaksanakan setiap program. Siap melaksanakan setiap program yang digagas oleh Masjid Al-Furqon. Yang digagas oleh Masjid Al-Furqon. 6. Kami Ikatan Remaja Masjid Al-Furqon. Kami Ikatan Remaja Masjid Al-Furqon. Siap melaksanakan dan mewujudkan segala bentuk program-program yang sudah dirancang oleh Ikatan Remaja Masjid Al-Furqon. Astagfirullahaladzim. 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 Tidak ada daya dan upaya. Tidak ada daya dan upaya kecuali atas pertolongan Allah. Kecuali atas pertolongan Allah. Terima kasih kepada Kang Kurniawan yang telah memimpin prosesi pembacaan ikrar. Kepadanya dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya prosesi pemotongan tumpeng secara simbolis oleh Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Furqon, Bapak Ustadz Usep Rohmat, yang akan diberikan kepada Ketua Ikatan Remaja Masjid Al-Furqon, Saudara Taufik Ardi Hernawan, sebagai tanda rasa syukur. Kepada seluruh jajaran pengurus Masjid Al-Furqon beserta seluruh asatiz dan asatizah dipersilahkan untuk maju. Selanjutnya prosesi ungkapan terima kasih dari Ikatan Remaja Masjid Al-Furqon kepada seluruh jajaran pengurus Masjid Al-Furqon beserta asatiz dan asatizah. Kepada seluruh anggota Ikatan Remaja Masjid Al-Furqon dipersilakan untuk maju satu persatu, dimulai dari Ikhwan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salam
على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالحديث رسول الله وكل بآل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنعمات إلهي سلم الأمة من الآفات والنعمات Selanjutnya kepada seluruh anggota Ikatan Remaja Masjid Al-Furqon dipersilakan untuk maju kembali karena kita akan masuk ke sesi foto.
Kepada seluruh anggota Ikatan Remaja Masjid Al-Furqon dipersilahkan untuk duduk di tempatnya kembali. Terima kasih kepada seluruh jajaran pengurus Masjid Al-Furqon beserta seluruh asatiz dan asatiza yang telah hadir, dan kami persilahkan dengan takzim untuk meninggalkan tempat acara. Sebelum kita masuk acara penutup, kita masuk ke sesi dokumentasi. Diawali dengan anggota kepengurusan inti. Anggota kepengurusan inti. Ya. Dari surga. Lalu bidang media sosial dan teknologi. Selanjutnya bidang hubungan masyarakat.
Lihat ya, Fahri lihat kamera satu, dua, Selanjutnya bidang keorganisasian. Selanjutnya bidang ilmu dan dakwah. Terakhir bidang kaderisasi. Nia senyum Nia. Nia senyum Nia. Nia, Nia.
Seluruhnya mohon perhatiannya kembali. Alhamdulillah, acara demi acara telah kita lalui bersama. Marilah kita beranjak ke acara yang terakhir, yaitu penutup. Kami selaku pembawa acara pada hari ini memohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Mari kita tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Kami selaku pembawa acara pamit undur diri. Saya Kansa Liberty Dan saya Sifa Auliadia. Mohon maaf apabila ada kesalahan ucap ataupun perbuatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.